Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Baiklah, kita sebelum memulai ibadah pada malam hari ini, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita semua ingin tahu bagaimana sih caranya di dalam satu rumah tangga itu kita boleh menyatukan pikiran, menyatukan satu tujuan. Itulah yang seringkali kita mengalami kesulitan, baik itu di dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam pelayanan kita. Nah, pada malam hari ini Bapak Ayub akan membawakan dengan tema bagaimana menjadi jemaat yang sehati sepikir di dalam Kristus. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Sehati Sepikir. Selamat malam Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah tengah minggu.
Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena sore hari ini malam hari ini Engkau sekali lagi memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah melalui sarana online. Berikan kami hati seorang murid yang terus-menerus mau diajar dan mau belajar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini diberi tema menjadi jemaat yang sehati sepikir dalam kasih Kristus. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya akan sambung dengan pasal 4 ayat yang kedua. Yudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar ini, Bapak Ibu. Ini adalah pekerja di mana mereka mendapat proyek untuk membuat rel kereta api. Mungkin besok akan segera diresmikan, Bapak Ibu ya. Tapi pada waktu malam sebelum diresmikan, ya, ketika mereka selesai melakukan pekerjaannya, nah ini yang terjadi, Bapak Ibu. Ternyata relnya tidak nyambung ya antara kanan dan kiri. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya mengapa bisa terjadi, Bapak Ibu? Pasti kita punya jawaban di benak kita. Ya, pasti mungkin mereka membuat perencanaannya tidak baik. Ya. Tetapi mungkin juga mereka karena mereka nggak sehati. Ya, waktu mereka membuat itu perencanaannya tidak baik, tidak buat perencanaan dengan baik. Tetapi juga mungkin disebabkan karena mereka nggak sehati sepikir ya. Jadi ini yang terjadi. Akibatnya kalau kita tidak sehati sepikir. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan sehati sepikir? Mari kita kembali ke Filipi pasal yang kedua tadi, ayat yang kedua B. Ya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kata hendaklah kamu sehati sepikir di dalam terjemahan sehari-hari diterjemahkan hiduplah sehati dengan kasih yang sama dan pikiran yang sama dan tujuan yang sama. Dalam Filipi 4 ayat 2 tadi dikatakan Yudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Di terjemahan yang lain dikatakan aku sangat memohon pada Yudia dan juga kepada Sintike untuk hidup rukun dalam Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 16a juga dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari terjemahkan, hiduplah rukun satu sama lain. Jadi Bapak Ibu, sehati sepikir itu sederhananya adalah hidup rukun Bapak Ibu. Ya, jadi sehati sepikir, satu hati, satu pikiran, ya, itu sama dengan hidup rukun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menjadi jemaat yang sehati sepikir atau hidup rukun di dalam kasih Kristus? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa sehati sepikir atau hidup rukun itu merupakan wujud ketaatan kita pada perintah Tuhan. Mari kita kembali ke bacaan kita tadi. Hendaklah kamu sehati sepikir.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Atau hiduplah rukun satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, dengan kata lain, jika kita hidup rukun, maka kita taat pada perintah Tuhan. Jika kita tidak hidup rukun atau sehati sepikir, maka kita menjadi jemaat yang tidak taat pada perintah Tuhan. Dan ketidaktaatan kita pada perintah Tuhan itu akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi dampaknya ternyata tidak kecil Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita tiap minggu beribadah, tetapi kita tidak rukun di dalam keluarga, pasti akan menjadi batu sandungan buat anggota keluarga, tapi juga bisa menjadi orang lain, mungkin tetangga kita. Nah, Bapak Ibu, hidup rukun itu juga merupakan kerinduan atau doa Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 17, ya, ayat 11, ayat 21, 22, dan 23, hidup rukun atau bersatu itu menjadi kerinduan Tuhan. Di dalam ayat 11 dikatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Perhatikan, Tuhan Yesus berdoa supaya umatnya, jemaatnya menjadi satu, sama seperti kesatuan antara dia dan Bapa. Di ayat 21, Tuhan Yesus mengulang doa yang kurang lebih sama. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Diulang lagi di dalam ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Diulang juga di ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdoa sampai 4 kali. Jadi kesatuan, sehati sepikir, hidup rukun ini merupakan kerinduan Tuhan Yesus sendiri. Merupakan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Dan apa goalnya Bapak Ibu? Tujuan dari kesatuan itu. Goalnya adalah supaya dunia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita sebagai jemaat nggak hidup bersatu, nggak hidup rukun, maka sulit kita bersaksi kepada dunia. Ya, itu menjadi batu sandungan. Sulit kita untuk membawa orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi sebaliknya, jika kita sebagai jemaat hidup rukun satu dengan yang lain, maka itu akan menjadi kesaksian yang akan menarik orang untuk percaya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, tujuannya adalah goalnya ini. Dunia tahu dan percaya Yesus. Itu dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat 21 dan 23. Supaya dunia percaya. Agar dunia tahu bahwa kita adalah umatnya. Kita adalah milik Tuhan ketika kita bersatu karena Tuhan dan Bapa adalah satu. Nah, Bapak Ibu, kita masih ingat nggak lagu Setelah Minggu? Lagu yang sederhana dan mudah dipahami, ya, tapi mungkin tidak mudah dimengerti, yaitu Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah kehendak Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah kehendak Tuhan. Di dalam referen ini katakan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Bapak Ibu, lagu ini lagu yang sederhana, ya, tapi mungkin tidak mudah untuk kita lakukan. Dikatakan rukun cinta, sehati sepikir, satu sama lain antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara jemaat yang satu dengan yang lainnya. Itulah kehendak Tuhan, itulah kerinduan Tuhan, itulah doa Tuhan. Dan Tuhan minta supaya kita menunjukkan itu kepada dunia, supaya dunia percaya
Tuhan minta buktinya. Tuhan minta kita menyaksikan ya hidup rukun cinta sehati sepikir. Nah, bagaimana Bapak Ibu relasi kita dengan sesama anggota keluarga? Ya, bagaimana relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak, mungkin juga bisa relasi antara mertua dan menantu. Nah, biarlah lagu setelah minggu itu mengingatkan kita bahwa hidup rukun sehati sepikir itu merupakan wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita tunjukkan pada dunia supaya dunia percaya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, untuk sehati sepikir atau hidup rukun, kita harus memiliki jiwa atau pikiran seperti Kristus di dalam menjalin relasi. Mari kita perhatikan ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, misalnya terjemahan NIV, New International Version, dikatakan, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Jadi di dalam relasi kita satu dengan yang lain, hendaklah kita itu punya mindset, pola pikir, pikiran, jiwa yang sama seperti Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, jiwa atau pikiran Kristus itu seperti apa, Bapak Ibu? Nah, itu dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-8. Nah, yang pertama, jiwa atau pikiran Kristus itu adalah memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Bapak Ibu, dari kecil ya, kita itu kecenderungan kita adalah, kalau anak kecil biasanya lebih egois ya. Biasanya semakin kita dewasa, harusnya dengan bertambahnya umur, harusnya kita menjadi pribadi yang kalau dulu kita hanya pikirin diri sendiri, kita sekarang juga mikirin orang lain. Nah, bagaimana caranya? Itu sudah diberi panduan oleh Rasul Paulus. Bagaimana cara kita memikirkan orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri, yaitu kita tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kita harus belajar rendah hati, menganggap orang lain itu lebih utama daripada diri kita. Kemudian kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, tidak boleh egois kira-kira ya. Jadi itulah jiwa Kristus. Ya, dia memikirkan orang lain. Kenapa Tuhan mau datang ke dalam dunia? Karena dia memikirkan kita, orang-orang yang berdosa ini, karena kasihnya kepada kita. Ya, dia kalau hanya memikirkan diri sendiri, tentu Tuhan Yesus tidak mau datang ke dalam dunia. Ya, tapi karena dia memikirkan kita, karena kasihnya, dia mau datang ke dalam dunia. Nah, yang kedua, jiwa atau pikiran Kristus itu seperti apa? Yang kedua, mau melayani. Ya, saya bacakan ayat yang ketujuh ya. Mau melayani. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan tuh mengambil rupa seorang hamba. Bahkan kalau kita membaca di Injil Yohanes, Tuhan Yesus itu bahkan mencuci kaki para muridnya. Yaitu ada teladan tentang pelayanan dan juga kerendahan hati. Bayangkan yang Yesus yang adalah guru dan Tuhan itu, dia mau datang ke dalam dunia untuk melayani. Tuhan Yesus juga berkata, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup rukun, kita ingin sehati sepikir, maka tadi yang pertama kita harus selalu memikirkan orang lain. Jangan hanya pikirin diri sendiri. Yang kedua, kita harus mau melayani. Ya, tidak hanya ingin dilayani. Bayangkan, kalau Tuhan yang adalah guru dan Tuhan saja dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Siapa kita? Kalau Tuhan datang dikatakan, layanilah aku. Layak, karena dia adalah Tuhan. Dia adalah guru. Tapi bayangkan Tuhan yang adalah Yesus yang adalah Tuhan dan guru saja mau melayani. Masa kita nggak mau melayani? Itulah pikiran jiwa Kristus. Yang ada dalam pikiran adalah bagaimana dia memberikan hidupnya. Dia melayani orang lain. Kemudian jiwa atau pikiran Kristus yang ketiga adalah di ayat yang ke-8. Yesus rela berkorban. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan bukan hanya memikirkan orang lain, Tuhan bukan hanya mau melayani ketika di dunia, tapi dia juga mau memberikan dirinya, rela berkorban. Yang dikorbankan adalah dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup sehati, sepikir, hidup rukun, maka kita juga harus rela berkorban. Ini berkorban waktu, berkorban tenaga, pikiran, bahkan mungkin juga perasaan. Ya, kadang-kadang demi kerukunan, demi kesatuan, kadang-kadang kita juga harus rela mengorbankan, dan kita harus menyangkal diri kita. Mengorbankan tadi waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin perasaan kita. Itu sebelum berapa dibandingkan dengan apa yang Tuhan korbankan. Karena dia mengorbankan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar dua hal. Bagaimana kita menjadi jemaat yang sehati sepikir atau hidup rukun di dalam Kristus. Yang pertama, ingat, sehati sepikir, hidup rukun itu merupakan wujud ketaatan kita pada perintah Tuhan. Jika kita nggak sehati sepikir, jika kita nggak rukun satu sama lain, ya antara suami dan istri, orang tua anak, mertua menantu, jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, maka kita menjadi jemaat yang tidak taat. Bapak Ibu, kita bersyukur jemaat kita belum mencapai ribuan. Harusnya lebih mudah. Ya, itu keunikan. Harus kita lebih mudah untuk bersatu. Dan kita bersyukur, Bapak Ibu ya. Nah, jemaat kita punya latar belakang berbeda-beda. Itu merupakan modal, itu merupakan sebuah kekayaan. Biarlah itu membuat kita bisa bersatu di dalam keberbedaan. Ya. Mari kita belajar taat pada perintah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, hendaklah engkau saat sepikir, hendaklah engkau hidup bersatu, rukun. Mari kita mulai kerukunan itu mulai dari diri sendiri. Dari keluarga kita dulu. Dari sekarang, dan mulai dari hal-hal kecil. Mulai dari keluarga kita. Nah, yang kedua, untuk sehati sepikir atau hidup rukun, dalam relasi kita harus memiliki jiwa atau pikiran sama seperti Kristus. Yaitu kita mengutamakan kepentingan orang lain, mau saling melayani, mendahulukan kepentingan orang lain, bahkan mau rela berkorban demi orang lain. Hanya dengan begitulah maka kita bisa menjadi jemaat yang sehati sepikir dan hidup rukun di dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu saya memberi kesempatan kepada setiap kita untuk berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Sambil kita introspeksi diri, apakah keluarga kita selama ini sudah hidup rukun seperti kehendak Tuhan? Apakah keluarga kita antara suami istri, orang tua anak, mertua menantu sudah hidup rukun? Antar jemaat sudah hidup rukun? Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa, doakan juga untuk kesatuan, kerukunan di jemaat GKI Papua. Mari kita ambil waktu doa secara pribadi. Jika ada hal-hal yang harus diselesaikan di keluarga kita masing-masing, mari kita mohon belas kasihan dan campur tangan Tuhan. Masa pandemi di mana kita banyak bertemu, biarlah itu menjadi sarana untuk mengakrabkan keluarga kita. Mari kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi untuk keluarga kita masing-masing. Bapa kami yang di surga, dengar doa kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau sudah mengingatkan kami bahwa sehati sepikir hidup rukun itu adalah wujud ketaatan kami pada perintah Tuhan. Sehati sepikir hidup rukun itu merupakan kerinduan terdalam hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau taat pada kehendak, taat pada perintah. Kami mau berjuang untuk hidup rukun satu dengan yang lain, baik antar keluarga, dengan tetangga, dengan jemaat, yang mungkin berbeda karakter dengan kami. Kami mau belajar taat pada perintah-Mu.
Bantulah Tuhan di keluarga kami masing-masing, bisa hidup rukun baik antara suami istri, orang tua anak, juga mertua dan menantu, bahkan antar jemaat di GKI Pakuwon. Kami rindu menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Engkau juga mengingatkan kami bahwa untuk hidup sehati sepikir hidup rukun, kami perlu memiliki jiwa atau pikiran Kristus di dalam relasi. Tolong kami Tuhan tidak egois, tapi kami mau mengutamakan kepentingan orang lain, bukan hanya tentang aku. Kami mau belajar saling melayani dan juga mau berkorban untuk orang lain. Dengar doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang baru saja kami dengar. Tolong Bapa, lembutkan hati kami, agar kami dapat mengerti apa maksud dan tujuan firman yang baru saja kami dengar melalui Bapak Ayu. Tolong Bapa, agar kami mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Bapa, tolong kami juga agar kami dapat sehati dan sepikir di dalam pelayanan, terutama di GKI Pakuwon Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Tolong Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, berkati, pimpin dokter-dokter yang mengobati mereka, agar mereka bisa pulih kembali. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini mengharapkan pasangan hidup, mengharapkan keturunan, juga di dalam mengharapkan pekerjaan, demi kelangsungan hidup mereka Bapa. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, agar mereka terus berpengharapan hanya ke dalam tangan-Mu saja, sehingga mereka terus meyakinkan diri agar mereka tetap mengikuti berjalan di dalam firman-Mu saja. Tuhan, kami berdoa pada istirahat kami pada malam hari ini, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan, agar kami terus dalam pimpinan Tuhan di saat kami tertidur lelap. Terima kasih Bapa. Doa kami ini kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita menyanyikan doa Bapa kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan
kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tibalah saatnya untuk kita di penghujung acara pada malam hari ini. Nah, untuk itu baiklah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, jikalau sampai saat ini Tuhan masih menyertai setiap kami untuk kami boleh tetap terus mendengarkan dan duduk diam di depan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih mempunyai hati untuk tetap mau belajar dan mau diubahkan akan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, dan biarlah firman yang telah kami dengar tadi ya Tuhan, boleh kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih.